Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pramudita Dwi Ramadhani Winarto dengan NIM 2402011010163. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan hasil analisis saya terhadap sebuah kasus pelanggaran hak konsumen, yaitu kasus dugaan kecurangan takaran pada produk minyak goreng bersubsidi minyak kita, yang saya tinjau dari perspektif keilmuan etika bisnis. Sumber berita yang saya gunakan berdasarkan dari Metro TV News dengan judul "Pelanggaran Hak Konsumen YLKI minta produsen curang minyak kita ditindak tegas". Berdasarkan berita tersebut, ditemukan bahwa minyak kita kemasan berlabel 1 liter yang beredar di pasaran ternyata isinya sekitar 750 hingga 800 ml. Temuan ini bermula dari inspeksi mendadak Menteri Pertanian di Pasar Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Produsen yang disebut dalam kasus ini yaitu PT Navita Nabati Indonesia, disebut YLKI, bukan pemain baru dalam praktik curang. Karena sebelumnya juga pernah terlibat kasus penimbunan minyak kita yang menyebabkan kelangkaan dan lonjakan harga di pasar. Selain masalah takaran, perusahaan ini juga diduga memiliki sejumlah pelanggaran administratif seperti sertifikat SNI yang sudah kadaluarsa, tidak memiliki izin edar resmi dari BPOM, serta diduga memasukkan surat rekomendasi izin edar. Menghadapi hal ini, YLKI menyatakan keprihatinan dan mengecam keras praktik tersebut, serta mendesak aparat penegak hukum dan Kementerian Perdagangan untuk bertindak tegas. Dari sisi hukum, praktik ini jelas melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya pada Pasal 8 Ayat 1 huruf C yang secara tegas melarang pelaku usaha memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah sebenarnya. Pelanggaran ini memiliki konsekuensi pidana dan konsumen yang dirugikan berhak menuntut tanggung jawab dari pelaku usaha, termasuk hak atas informasi yang benar dan jujur, hak mendapatkan produk sesuai yang dijanjikan, serta hak untuk mendapatkan ganti rugi. Jika saya tinjau dari keilmuan etika bisnis, setidaknya ada 6 prinsip yang dilanggar dalam kasus ini. Pertama, prinsip kejujuran. Label kemasan menyatakan 1 liter namun isinya tidak sesuai. Ini adalah bentuk penipuan informasi pada konsumen. Kedua, prinsip keadilan. Konsumen membayar penuh untuk volume yang tidak penuh. Kerugian per individu memang kecil, tetapi jika dikalikan dengan jutaan konsumen jumlahnya menjadi sangat besar. Yang ketiga, tanggung jawab sosial perusahaan. Sebagai produk kebutuhan pokok bersubsidi yang menyasar masyarakat menengah ke bawah, perusahaan seharusnya menjunjung tinggi tanggung jawab sosialnya, bukan malah mengambil keuntungan dari kondisi tersebut. Keempat, kepatuhan terhadap hukum. Ditemukannya izin edar yang bermasalah dan dokumen yang diduga dipalsukan menunjukkan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku. Kelima, itikat tidak baik. Rekam jejak PT NNI yang sebelumnya juga terlibat penimbunan menunjukkan bahwa ini bukan kesalahan sesaat, melainkan pola pelanggaran berulang. Keenam, kepercayaan publik. Praktik semacam ini merusak kepercayaan masyarakat, tidak hanya terhadap produsen tersebut, tetapi juga terhadap sistem pengawasan pemerintah secara keseluruhan. Dari sisi produsen, ada hal-hal yang seharusnya dilakukan dan ada yang dilarang. Yang seharusnya dilakukan adalah memastikan takaran sesuai label, melengkapi dan memperbarui izin edar, melakukan uji kualitas dan kuantitas secara mandiri sebelum produk distribusikan, bersikap transparan kepada konsumen dan regulator, serta memberikan ganti rugi apabila terbukti merugikan konsumen. Yang dilarang dilakukan adalah mengurangi takaran dari label, mengedarkan produk tanpa izin resmi atau dengan dokumen palsu, menimbun produk untuk memicu kelangkaan dan kenaikan harga, mengabaikan hak konsumen yang dirugikan, serta mengulangi pelanggaran tanpa ada perbaikan tata kelola bisnis. Sebagai konsumen, kita memiliki peran penting. Pertama, teliti sebelum membeli, memeriksa volume, tanggal produksi, dan legal kemasan. Yang kedua, memverifikasi takaran, produk yang menyimpan bukti pembelian seperti dokumentasi. Yang ketiga, melaporkan indikasi kecurangan ke pihak berwenang seperti YLKI, Dinas Perdagangan, atau BPOM. Dan keempat, menuntut hak ganti rugi apabila benar-benar dirugikan.
karena hal ini dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pemerintah sebagai regulator dituntut untuk melakukan 4 hal utama: memperketat pengawasan pre-market dan post-market, melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku usaha yang melanggar, memastikan transparansi hasil inspeksi kepada publik, dan menjaga perlindungan yang berkelanjutan, khususnya menjelang momen permintaan tinggi seperti bulan Ramadan. Sebagai kesimpulan, kasus minyak kita ini menunjukkan bahwa pelanggaran etika bisnis mulai dari ketidakjujuran, ketidakadilan, hingga pengabaian tanggung jawab sosial. Tidak hanya merugikan konsumen secara finansial, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap produk kebutuhan pokok dan terhadap sistem pengawasan pemerintah. Diperlukan sinergi dari 3 pihak: produsen yang menjunjung tinggi integritas dan etika bisnis, konsumen yang cerdas dan kritis, serta pemerintah yang tegas dan transparan dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Dengan sinergi tersebut, diharapkan kasus serupa tidak terulang di kemudian hari. Demikian presentasi saya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.